Garut menyimpan banyak kisah sejarah perjuangan dan pemberontakan pasca kemerdekaan. Konon, tempat-tempat terjadinya pertempuran, pembunuhan, penyiksaan, dan pembantaian di Garut masih menjadi misteri. Salah satunya adalah sebidang lahan yang dahulunya digunakan sebagai tempat pembuangan mayat korban pertempuran. Lahan ini terletak di Desa Haruman, Kecamatan Leles, Kabupaten Garut. Pabrik triplek yang terakhir beroperasi berdiri di lokasi ini sudah tutup sekitar 7 tahun yang lalu. Suasana bekas pabrik yang tidak terawat membuat tempat ini menjadi angker menurut warga sekitar. Dahulu, pabrik di sini sudah beberapa kali berganti produksi. Namun tidak ada yang bisa bertahan lama. Para karyawan pun silih berganti. Konon, banyak di antara mereka yang tidak kerasan karena mengalami gangguan-gangguan gaib selama bekerja dan tinggal di sini. Benarkah semua itu ada hubungannya dengan sejarah dari lokasi ini? Sering dulu temen ada seorang satpam di sini, pas giliran jaga, ya ada yang ngeganggu di kamar mandi di sana gitu ya. Ada yang nyuci, pas ditengok ternyata nggak ada. Terus pas pulang baru pertengahan ini ada yang ngocorin air lagi, ditengok lagi nggak ada. Saya pernah ngebetulin mobil di belakang, itu apa? Yang ngebetulin mobil ditarik di bawah, ditarik gitu. Sampai kabur, dia pulang nggak mau lagi. Padahal saya lagi tidur di bangku di belakang. Dia nanya, "Pojang, narik saya?" "Oh, enggak, saya ada yang narik." Kang, sampai narik abdi tuh? Kurang kersare. Jangan. Asli nah itu. Sampai di dinya narik abdi. Itu abdi mah kersare. Yang apa siun? Jika agak wae. Itu yang kebanyakannya yang Tampakkan sosok tinggi besar yang sering juga pernah menampakkan dialami yang oleh tinggi salah besar satu gitu ya. karyawan di pabrik ini. Kalau orang sini bilangnya Ki Hideng, bahasa Sundanya itu. Itu yang suka menampakkan. Malahan sampai pingsan kalau udah dilihat itu, katanya kalau lihat gitu matanya merah, langsung sampai pingsan itu anak. Yang paling ini di sini teh ada perempuan. Suara-suara tanpa wujud juga sering terdengar di areal pabrik, sehingga meresahkan para pegawai yang sedang bekerja. Kadang-kadang nangis, ketawa gitu ya. Suka ganggu, ngelitik-litik gitu orang. Kadang-kadang suka ngedorong gitu. Asli lah ieu mah. Setelah mendengar cerita dari Kang Ujang, sekarang saya ingin menemui salah seorang mantan pengurus pabrik yang juga merupakan sesepuh desa di sini. Mbah Entrong namanya. Bapak, emang ini dulunya tempat apa sih, Pak? Ya, kata orang tua dulu, daerah sekitar sini tempat pembuangan mayat-mayat. Pembuangan mayat-mayat? Ya. Itu di mana, Pak, tepatnya? Ya, sekitar daerah sini aja. Di sekitar daerah sini? Ya, sekitar daerah sini. Itu orang tua gitu. Itu waktunya sendiri, Pak? Kapan, tahu nggak, Pak? Mungkin kejadiannya itu tahun berapa gitu, Pak? Nah, sekitar tahun antara kemerdekaan mungkin. Setelah kemerdekaan ya? Bapak ya. masih ada waktu itu? Ya, masih kecil. Masih mungkin kecil lah, ya, Pak ya? Kecil. Ya, Pak, tadi kan Bapak juga bilang ini tempat pembuangan mayat. Nah, itu sebenarnya mayat dari siapa sih, Pak? Ya, mayat rakyat gitu. Mayat rakyat? Iya. Siapa itu yang
membuang ke situnya, Pak? Ya para gerombolan-gerombolan itu. Gerombolan itu siapa, Pak? Ya DI, TII itu. Oke, Pak. Saya juga pengen lihat nih ke dalam, bisa Ya, dianterin ya, Pak ya? Ya, ya. Pak, ini juga kan bangunannya udah lama kosong gitu ya, Pak ya? Ya. Sampai sekarang bahkan ini masih kosong gitu. Nah, Ya. sebenarnya ini dulunya difungsikan sebagai apa sih, Pak? Bangunan ini atau tempat ini? Ya dulunya pertamanya galian-galian pasir dari sini. Galian pasir. Ya, galian pasir. Jadi, nah, galian pasir itu karena banyak yang meninggal seperti itu. Ada yang ketimbun longsor, ada yang berkelahi, ada yang mobilnya celaka. Di sini. Iya, di daerah sini. Nah, setelah galian pasir, terus ini dijadikan apa lagi, Nah, Pak? dijadikan ini pabrik asparagus. Dijadikan pabrik Ya, asparagus. pabrik asparagus. Banyak yang kemasukan itu pekerja-pekerjanya, ya karyawan-karyawannya, kemasukan roh gaib itulah. Yang ada di pabrik ini Ya, gitu? yang pabrik ini. Jadi banyak gangguan ya, Pak ya, di pabrik asparagus ini sendiri ya, Pak ya? Iya, banyak gangguan. Nah, itu bertahan berapa lama, Pak, pabrik Sekitar asparagusnya 2 sendiri? tahunan, Pak. 2 tahunan? Iya, udah 2 Lalu tahunan. kosong atau gimana gitu, Pak? Nah, udah itu kosong. Kosong ini. Nah, udah gitu langsung ada lagi dibikin pabrik triplek di sini. Nah, pabrik triplek itu nggak lama di sini juga. Kalau Nggak lama juga ya, mesin-mesinnya udah ada, tapi belum produksi. Karena mungkin banyak gangguan. Di sini. Gangguan gaib lagi ya, Pak ya? Iya, gangguan gaib lagi. Itu juga bertahannya lama nggak, Pak, pabrik tripleknya sendiri? Pabrik triplek itu cuma ada setahun mungkin lah. Setahun? Iya, setahun itu belum produksi, baru ngebangun seperti pasar benteng ini, ngebangun ngerapih-rapih gitu. Mungkin lama-lama ada lagi yang lagi? kontrak mungkin di sini. buka usaha lagi Ya, gitu. buka usaha lagi, perusahaan bulu mata itu. Perusahaan bulu mata. Sama, Pak, kejadiannya juga? Sama itu. Sama lagi, Jadi Pak? banyak yang kemasukan karyawan-karyawan yang bikin bulu mata. Nah, itu ada lagi neng pabrik, dia buka perusahaan Batako itu. Perusahaan Batako juga Ya, buka. tapi nggak lama, cuma beberapa minggu langsung nggak ada lagi, bangkrut lagi. Bangkrut lagi? Iya. Kesaksian dan cerita warga di sini membuat saya penasaran dengan sosok makhluk-makhluk gaib penunggu pabrik. Bagaimanakah kelanjutannya? Tetap di Dua tinggal dah. Dunia.